Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Saudara di akhir pekan di minggu ini. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan yang hari ini pembacaan kita terambil dari 2 Petrus 1 ayat 3-15. Judul dari perikop itu adalah panggilan dan pilihan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, ke kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Petrus memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen supaya mereka dapat bertumbuh dalam iman dan karakter Kristiani mereka dengan memanfaatkan berbagai hal yang telah Allah berikan kepada mereka. Saudara, dalam perikop ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari untuk pertumbuhan rohani kita bersama. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari adalah memanfaatkan karunia-karunia yang sudah Allah berikan untuk pertumbuhan rohani kita. Di dalam perikop itu, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa ada berbagai anugerah yang telah Allah berikan kepada kita dan yang telah kita terima daripada Allah. Semua hal itu diberikan Allah bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita atau keinginan-keinginan daging kita. Tapi lebih jauh, ia menjelaskan bahwa berbagai karunia yang kita terima dari Allah atau berbagai pemberian yang Allah berikan kepada kita, itu diberikan Allah untuk kebutuhan kehidupan rohani kita, untuk menumbuhkan kehidupan rohani kita, dan untuk meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Sebaliknya, karena itu sebaliknya kita menggunakan karunia-karunia itu untuk semakin bertumbuh dan hidup dalam pengetahuan akan Allah. Saudara, hal kedua yang bisa kita pelajari dari bagian ini adalah kehidupan Kristen yang sehat adalah kehidupan yang bertumbuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini Rasul Petrus juga mengingatkan bahwa kita jangan hanya berdiam diri ketika kita jadi Kristen, sudah kita percaya lalu kemudian kita meninggalkan saja, kita hidup begitu saja. Tapi dia menekankan bahwa kita harus bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus, atau dia sebutkan karakter Kristen di situ. Nah, proses ini dimulai dari iman, tapi harus ditingkatkan menjadi kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan yang paling tinggi adalah kasih. Kita harus hidup dengan memiliki karakter-karakter ini secara keseluruhan. Dikatakan di situ bahwa kalau kita tidak hidup dengan
keinginan atau dengan keinginan untuk bertumbuh atau kita tidak mengalami pertumbuhan rohani, maka sebenarnya apa yang Kristus lakukan kepada kita itu ya tidak berguna, karena kita tidak betul-betul menikmati keseluruhan dari berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberikan kita anugerah bukan hanya diselamatkan, tapi juga bertumbuh secara rohani untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, Rasul Petrus mengajarkan kita bahwa kehidupan rohani adalah perjalanan yang berkelanjutan, di mana kita diundang untuk terus berusaha menjadi seperti Kristus di dalam segala hal. Mari gunakan semua apa yang kita miliki, karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Baik itu waktu kita, baik itu uang kita, tenaga kita, kemampuan intelektual kita, perasaan kita. Kita gunakan semuanya untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus di dalam segala hal. Saudara, renungan pagi hari ini mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, memanfaatkan semua anugerah yang Allah berikan untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Dan yang kedua, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk mari kita berusaha untuk bertumbuh dalam berbagai karakter Kristen. Manfaatkan semua hal untuk bertumbuh menjadi serupa dengan gambar putranya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, mari kita gunakan semua pemberian Tuhan untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Amin. Mari saudara, saya mengajak kita untuk mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menggunakan semua anugerah dan pemberian Allah bagi saudara untuk bertumbuh dalam iman dan karakter saudara? Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan untuk memanfaatkan semua pemberian Allah untuk dapat bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, hendaklah kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu. Terima kasih jika Engkau sudah menyertai kami dalam istirahat kami. Dan hari ini Engkau telah memberikan kepada kami hari untuk boleh kami nikmati di dalam Engkau. Kami boleh menapakinya kembali, itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semua yang kami kerjakan dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.